الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hamatil lidinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa saja yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ukuran kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, pada bulan ini sudah masuk bulan Sya'ban, suatu bulan untuk persiapan menyambut datangnya bulan yang agung, yang jauh lebih agung daripada bulan-bulan yang lain, yaitu adanya bulan Ramadan. Alhamdulillah sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan dosa-dosa hambanya, satu bulan yang akan membebaskan hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Bulan Ramadan awalnya, di pada awal bulan Ramadan 10 hari di awal Allah turunkan berkah, memberikan berkah yang sebanyak-banyaknya terhadap hamba-hambanya. Di pertengahan 10 hari, di pertengahan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Di 10 hari terakhir hamba-hamba Allah akan dibebaskan, ditulis bebas dari siksa api neraka. Ini bulan Ramadan
bulan yang luar biasa, sampai ada malaikat yang cerdas bisa menghitung tetesan air hujan seluruh dunia, bisa menghitung jumlahnya tumbuh-tumbuhan yang tertanam di dunia, bisa menghitung jumlahnya pasir seluruh dunia. Tapi hadirin, malaikat Dartil tidak mampu menghitung jumlah hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Bahkan malaikat Raqib sendiri juga tidak mampu mencatat amal kebaikan hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, inilah hadirin, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu hadirin, tamu yang agung ini harus kita sambut dengan gembira. Kita dengan senang hati akan datangnya bulan Ramadan. Dan untuk mewujudkan amalan-amalan di bulan Ramadan, di awalnya, di tengahnya, di akhirnya, termasuk amalan-amalan yang lain yang nilainya digandakan oleh Allah yang tak terhitung. Termasuk di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi hamba Allah yang mau bersedekah di bulan Ramadan, man saqa shaiman saqallahu min haudil masrabah la yatma'u hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang memberi minum terhadap orang yang berbuka puasa, maka minuman tersebut besok akan diganti oleh Allah minuman dari telaga Kausar yang sekali diminum tidak akan haus sebelum masuk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru gambaran contoh yang kecil saja. Di bulan Ramadan kita mau bersedekah minuman seteguk saja, besok akan diganti minuman dari telaga Kausar yang tidak akan haus sebelum masuk surga. Ini belum amalan-amalan yang lain. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana supaya kita nanti bisa beramal di bulan Ramadan? Maka di bulan Sya'ban ini perlu adanya bentuk latihan-latihan. Karena apa hadirin? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bulan Ramadan kita disuruh beramal 4 amalan. Yang 2 amalan yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan untuk mohon surga Allah dan mohon untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Amalan yang menjadi kebutuhan manusia. Maka dari itu hadirin, sahabat bertanya, fa amal khoslataini turduna bihima rabbikum, ya Rasul, mana amalan di bulan Ramadan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatashhadu alla ilaha illallah wastaghfiruna. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, dan beristighfarlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang jelas hadirin, amalan yang diridhoi oleh Allah pada bulan Ramadan kita tingkatkan kalimah-kalimah tauhid, keyakinan terhadap kebesaran Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wastaghfiruna, dan kita diminta untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, untuk latihan, untuk pemanasan faham dengan kalimat tersebut, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fakthiru bainahuma. Wahai manusia, wahai umatku, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, yang hakikatnya bahwasanya Allah itu kuasa mutlak terhadap seluruh makhluk, dan makhluk ini tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab kalimat ini kita masukkan dalam hati kita, utamanya pada bulan Sa'ban, sebagai latihan atau pemanasan kita hari-hari selalu dan selalu, kalau hidup kita ini di bawah pertolongan Allah. Semua kebolehan kita ini hanya semata-mata pertolongan Allah, dan semua makhluk tidak bisa bikin manfaat dan madarat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk implementasinya atau penerapan amal di setiap hari di tengah-tengah masyarakat, barangkali di bulan Sa'ban ini kita masih tersisip memiliki sifat yang sedikit saja, sifat sombong, maka itu harus kita hilangkan. Tidak pantas kalau kita memiliki sifat sombong, hidup kita hanya di bawah pertolongan Allah. Yang kedua hadirin, barangkali dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat ingin memunculkan kebolehannya, ingin dipuji orang atas kebolehannya, maka ini pun juga harus kita buang jauh-jauh. Kalau kita sudah mengamalkan dua perkara itu bisa, berarti kita bisa membawa kalimah la ilaha illallah. Lagi pula hadirin, di tengah-tengah masyarakat kita harus sadar, mau mengakui bahwasanya kita itu makhluk lemah, banyak lupa, banyak dosa. Maka di tengah-tengah masyarakat kita harus mau merendahkan diri, sekaligus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, yang tambah hari tambah dosa, tambah hari tambah dosa. Nah, inilah hadirin, ini merupakan pemanasan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang agung yang sebentar lagi datang di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itu hadirin, kita harus mau mengakui dan mau mengucapkan di lisan kita, kita masukkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Kita akui bahwasanya Allah itu yang menciptakan dunia seisinya. Allah yang memelihara dunia seisinya. Allah yang memberikan takdir kepada kita. Allah yang memberi rezeki terhadap kita. Semua itu sudah ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kalau sifat tiga ini masuk dalam hati kita,
maka akan muncul sifat qanaah, muncul sifat menerima adanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di masyarakat kita, bahkan umat seluruh dunia ini, keberadaannya sudah ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga wajah manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah ditata, tidak ada yang tumbuk satupun. Yang wajahnya sama tidak ada, pribadinya sama tidak ada, keberadaan rezekinya juga tidak sama. Sehingga kalau sifat qanaah ini masuk dalam hati kita, kita ikhlas. Kalau sifat ini belum masuk pada dari kita, di hati kita, maka belum muncul sifat qanaah, hingga hari-hari muncul sifat iri dengki, muncul sifat hasad. Manusia suka ghibah, membicarakan keburukan-keburukan saudara-saudaranya, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kalau ini sifat ini di bulan Sa'ban masih muncul di hati kita, nanti di bulan Ramadan pun kita susah, kita berat untuk menghindari sifat hasad, berat untuk menghindari sifat iri dan dengki. Sehingga di bulan Ramadan masih banyak saudara-saudara kita yang masih aktif menghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kalau di bulan Ramadan manusia masih tetap memiliki sifat hasad, iri dengki, tidak mau qanaah menerima adanya ketakdiran Allah, berbicara menyakitkan hati, suka fitnah, suka ghibah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan orang-orang tersebut akan menjadi golongan orang muflis atau orang yang bangkrut total, yang seharusnya berkat puasanya, berkat sholatnya, berkat zakatnya mereka masuk surga, tapi juga berkat karena sifat iri dan dengki, hasad tersebut, maka semua pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya zakat akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Bahkan dosa-dosa orang tersebut oleh Allah dicabut, ditukar kepada orang yang ahli puasa, ahli zakat, ahli sholat tersebut, hingga semua pahalanya habis, bahkan menerima dosa yang luar biasa jumlahnya. Akhirnya ada perintah dari Allah, tsumma faturiha finnar, sudahlah kalau begitu hambaku yang semacam itu lemparkan saja ke nerakaku. Lah inilah hadirin, bagaimana supaya di bulan Ramadan nanti kita bisa meningkatkan amal, bagaimana supaya kita tidak hasad, iri, dengki, ghibah dan sebagainya, menyakiti saudara kita yang lain. Maka di bulan Sya'ban ini perlu ada latihan mulai sekarang. Apalagi untuk akhirat hadirin, untuk perkara dunia pun juga perlu adanya latihan-latihan atau pemanasan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti semua yang hadir bisa mengamalkan
amalan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua yang hadir termasuk golongan orang yang sukses dunianya maupun akhiratnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa antal khairur rahimin.